Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Olivia Julianti di acara Semansabun News. Perpustakaan merupakan bagian penting dari dunia pendidikan. Tempat ini bukan hanya menyimpan buku, tetapi juga menjadi sumber informasi, sarana belajar, dan ruang rekreasi baca bagi seluruh siswanya. Mari kita simak lebih dekat perjalanan dan perkembangan perpustakaan logika yang menjadi kebanggaan sekolah ini. Oke, saat ini sedang bersama dengan Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Perembun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin bagaimana sejarah berdirinya Perpustakaan Logika SMA Negeri 1 Perembun ini? Terima kasih. Akan saya jawab langsung. Perpustakaan SMA Negeri 1 Perembun ini berdiri bersama dengan awal mula berdirinya SMA Negeri 1 Perembun. Jadi dulu saat pertama kali berdiri, yang pertama kali dibangun adalah beberapa ruang kelas, perpustakaan, dan lab. Jadi ini sudah berdiri sejak pertama kali sekolahan ini berdiri. Tahunnya itu 1982. Ya. Oke, kira-kira dari awal berdiri hingga sekarang itu ada nggak sih perubahan yang terjadi di Perpustakaan Logika SMA Negeri 1 Perembun ini? Kalau perubahan sudah pasti sangat banyak. Tapi karena saya kan emang dari awal nggak di sini otomatis ya. Saya masuk ke sini itu 2009. Dari awal saya masuk ke sini sampai saat ini, untuk perkembangannya udah termasuk signifikan juga. Jadi kalau dulu itu masih kita belum otomasi itu untuk pelayanan, kayak misalkan kita pakai barcode gitu. Kalau dulu kan kita masih serba manual, peminjaman terus pengembalian masih serba manual. Kita mulai menggunakan otomasi perpustakaan kalau nggak salah itu sekitar tahun 2014 kita udah mulai otomasi perpustakaan. Jadi yang awalnya itu untuk peminjaman, pengembalian masih dicatat manual, sekarang sudah bisa lewat aplikasi perpustakaan sistem gitu. Ya. Ibu sebagai Kepala Perpustakaan mungkin ada nggak sih tantangan atau keluh kesah selama bekerja di sini? Untuk tantangannya mesti sangat banyak. Yang namanya perpustakaan itu kan sebagai penyedia informasi. Jadi sebenarnya itu untuk koleksinya aja harus update. Nah, tapi karena perkembangan zaman juga untuk koleksi kayak semisal bentuk teks buku sudah mulai ditinggalkan dan sudah banyak yang beralih ke digital. Jadi biasanya itu ke perpus yang banyak itu biasanya untuk cari wifi ya. Biasanya Bu mau ke perpus ngadem gitu. Oh ya silakan, asalkan misalkan saat berkunjung itu jam istirahat atau emang ada tugas dari guru kita perbolehkan. Tapi kalau misalkan kayak bolos saat pelajaran biasanya memang saya suruh masuk ke kelas gitu. Itu tantangan yang pertama. Untuk yang kedua biasanya tantangannya itu untuk meningkatkan minat baca. Itu ternyata dari tahun ke tahun itu bukannya bertambah tapi agak berkurang. Itu bisa dilihat dari jumlah pengunjung dan peminjam di perpustakaan. Itu setiap tahun menurut saya, untuk pengamatan saya itu agak berkurang. Jadi kalau saat ini banyak yang berkunjung perpus itu biasanya ya sambil nge-game ya biasanya. Itu juga kadang misalkan saya tegur lah bahasanya gitu, enggak kok Bu sambil baca buku, tapi biasanya baca bukunya cuma sekilas. Itu misalkan di sini selama 30 menit aja ya, itu paling baca buku 10 menit, nanti yang lain nge-game. Itu udah termasuk tantangan buat saya sebagai petugas perpus gitu. Karena jadi gimana caranya biar buku yang di perpus juga tetap dibaca, tapi juga tetap untuk cari informasi di perpus juga bisa. Itu termasuk tantangan. Yang ketiga tantangannya tetap ada menumbuhkan kesadaran siswa kalau ke perpus itu untuk menjaga ketenangan. Kayak gitu biasanya itu masih agak kurang. Jadi kalau misalkan kesini kadang masih agak sering ramai dalam artian kalau misalkan emang saat itu pelajaran terus mereka diskusi pasti saya monggo gitu, saya persilahkan. Tapi kalau misalkan sekedar guyon atau ya istilahnya guyon lah gitu, enggak untuk pelajaran, biasanya emang saya tegur gitu. Itu termasuk tantangan di sini. Ya. Mungkin itu aja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih ya Bu.
Halo, kami sedang bersama salah satu pengunjung perpustakaan logika SMA Negeri 1 Perembun. Boleh tahu nama dan kelasnya? Boleh, saya Nadia dari kelas 11-4. Oke, menurut kamu bagaimana sih perpustakaan logika saat ini? Perpustakaannya tuh suasana bersih banget, terus nyaman sekali. Oke, selain untuk membaca buku, ada nggak sih alasan melandasi kalian untuk berkunjung ke perpustakaan? Selain untuk membaca, saya ke perpustakaan itu untuk mencari inspirasi dan suasana tenang buat belajar. Dari 1982 hingga sekarang, Perpustakaan Logika SMA Negeri 1 Perembun tetap menjadi jantung literasi sekolah, tempat di mana ilmu pengetahuan tumbuh, wawasan berkembang, dan kebiasaan membaca terus hidup di hari para siswa.